Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin mu'azzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammad wa ala ali wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, dalam menjalankan kegiatan aktivitas sehari-hari, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala rizkinya, serta Allah beri kesehatan dan menjaga iman Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari pembalasan Allah, terkadang kita sehat dan terkadang kita sakit. Untuk mengenai penyakit, maka penyakit itu ada dua jenis. Yang pertama, penyakit jasmani atau disebut juga medis. Yang kedua, penyakit rohani atau disebut juga penyakit kiriman atau yang bersumber dari makhluk astral. Penyakit rohani ini ada dua. Yang pertama, penyakit sifat. Dan penyakit sifat ini obatnya dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari para alim ulama, mengaji dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh penyakit rohani dari sifat yaitu sombong, takabur, iri, dengki. Nah, penyakit itulah diobati dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, mendengarkan nasihat-nasihat para alim ulama, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, penyakit ruhani, yaitu penyakit yang terbuat atau dibuat oleh seseorang dukun, laknatullah alaih. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali fenomena-fenomena yang dilakukan oleh dukun, laknatullah alaih. Apakah zaman sekarang ini, zaman modern, masih terdapat, masih ada penyakit yang demikian? Masih, malah merajalela. Apa yang terjadi, apa yang ada di dalam Al-Quran, peristiwa-peristiwa yang di dalam Al-Quran diyakini, kita imani, maka akan terjadi sampai yaumil kiamah. Mengenai ilmu santet, sihir dan guna-guna, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat An-Nas, surat Al-Falaq, Allah jelaskan suatu peristiwa di mana ilmu-ilmu santet mengenai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diruqyah dengan menggunakan surat An-Nas dan surat Al-Falaq karena disihir atau disantet
atau diguna-guna oleh seorang wanita dari kaum Yahudi. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Lantas bagaimana kita mengetahui, kita tahu bahwa diri kita terdapat ilmu atau diserang santet, guna-guna, sihir, teluh, dan sejenisnya? Untuk daripada itu, dalam konten kali ini Al-Fakir Buya Helmi akan membahas 7 ciri-ciri orang yang terkena ilmu penyakit santet, sihir, dan guna-guna. Simak kontennya sampai tuntas agar kita tidak gagal paham dalam memahaminya. Dan Pak Al-Fakir Buya Helmi mengetuk hati nurani sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, untuk selalu mendukung channel YouTube Buya Helmi dengan cara ringankan telunjuk jari sahabat Buya Helmi dengan subscribe, like, serta share. Karena tanpa dukungan sahabat-sahabat Buya Helmi, mustahil konten channel YouTube Buya Helmi dapat berkembang di tengah-tengah sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ciri yang pertama, orang yang terkena ilmu sihir, ilmu santet, guna-guna, dan teluh, yang pertama, dia susah tidur pada malam hari. Setiap malam dia susah tidur, sekalipun dia bisa tidur, maka tidurnya terbangun atau gelisah. Dan mimpi dalam tidur itu pasti mengandung unsur-unsur gaib. Seringkali bermimpi dengan unsur-unsur gaib. Dan terkadang dia juga tidak bisa nyenyak dalam tidurnya. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang kedua, ciri-ciri orang yang terkena ilmu sihir, ilmu santet, guna-guna, dan teluh, yaitu sesak napas dan jantungnya berdebar-debar. Ciri yang ketiga, orang yang terkena ilmu sihir, santet, dan guna-guna, yaitu persendiannya lemas, bawaannya malas untuk beraktivitas. Pada saat dia mau bekerja, kayaknya malas, mau tidur-tiduran, mau rebahan, mau santai-santai, atau dia mau pergi sesuatu, malas bawaannya. Intinya dia untuk dalam hal suatu kegiatan, untuk memenuhi hajat dia pasti ada unsur kemalasan. Yang ketiga, penyakitnya itu akan datang pada waktu yang bersamaan. Misalnya contoh, penyakitnya akan datang pada waktu yang bersamaan. Setiap maghrib atau setiap malam hari dia sakit kepala. Nah, pada malam hari itu sakit kepalanya akan selalu datang. Waktunya bersamaan. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun ciri yang kelima, pasti ada makhluk astral atau jin, syaitan, iblis, siluman, dan macam-macam sejenisnya yang ada di tubuhnya. Karena apa?
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari mana? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Jin masuk ke dalam tubuh kita dengan perintah manusia yang menyuruh, yaitu dukun laknatullah alaih. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang keenam, ada bukhul yang ditaruh di suatu tempat. Apakah di suatu tempat itu di rumah kita, di kebun, di hutan, di tempat dukunnya itu? Itulah generator orang yang terkena ilmu sihir, ilmu santet, guna-guna dan telur. Tanpa buhul itu mustahil dia mengalami suatu penyakit atau terkena sihir, santet dan guna-guna. Karena medianya buhul. Apa itu buhul? Misalnya umpama ini tisu, ditulis nama kita kemudian diikat. Nah, inilah namanya buhul yang ditaruh di suatu tempat yang diletakkan oleh dukun itu, dengan suatu catatan, buhul ini akan dijaga oleh jin, iblis, syaitan untuk memberi rasa sakit kepada diri kita atau orang yang terkena ilmu sihir, santet, dan guna-guna. Yang ketujuh, timbul rasa was-was, timbul rasa takut dalam segala hal. Itulah ciri-ciri orang yang terkena ilmu sihir, ilmu santet, ilmu guna-guna. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita akan lanjutkan dalam session yang kedua. Simak terus kontennya. Jangan lupa like, subscribe, serta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.